Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu semangat belajarnya, dan selalu jadi kebanggaan orang tua ya. Ketemu lagi dengan Miss April dalam mata pelajaran matematika. Matematika untuk kelas 7. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai persamaan linier satu variabel. Untuk kesempatan kali ini, izinkan Miss April untuk menyampaikan materi pertidaksamaan linier satu variabel. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Nah, setelah kemarin kita telah membahas mengenai persamaan linier satu variabel, maka kita lanjut ya membahas mengenai pertidaksamaan linier satu variabel, atau bisa kita singkat dengan PTLSV. Ya, sebelum kita tahu apa itu arti dari PTLSV, maka kita harus tahu dulu apa itu pertidaksamaan. Pertidaksamaan adalah suatu pernyataan yang menggunakan tanda ketidaksamaan. Ya, seperti misalnya ada kurang dari, terus ada lebih dari, kemudian ada kurang dari atau sama dengan, terus ada lebih dari atau sama dengan, dan tidak sama dengan. Ya, contohnya bagaimana? Contohnya adalah misalnya di sini Miss April punya X dikurangi 2 kurang dari 5 ya. Nah, ini dibacanya X dikurangi 2 kurang dari 5. Berarti variabelnya adalah variabel X dan dia punya tanda ketidaksamaan, pakainya yang ini kurang dari ya. Kemudian yang kedua, ada min 14 lebih dari sama dengan M ditambah 3. Nah, dibacanya adalah minus 14 lebih dari atau sama dengan M ditambah 3. Kalau udah mengerti mengenai arti dari pertidaksamaan, maka kita bisa lanjut ke pertidaksamaan linier satu variabel atau PTLSV. Jadi, PTLSV adalah suatu pernyataan yang menggunakan tanda ketidaksamaan dan hanya mempunyai satu variabel yang berpangkat 1. Nah, jadi punya satu variabel dan pangkat tertingginya adalah 1. Contohnya, X dikurangi 2 kurang dari 5. Nah, ini merupakan bentuk dari PTLSV. Karena apa? Karena hanya mempunyai variabel X, dan X ini pangkatnya 1. Ya, X di sini kan tidak ada pangkatnya lagi ya. X-nya pangkat 1. Nah, ini berarti adalah PTLSV. Lalu yang kedua ada M dikurangi 2 kurang dari atau sama dengan 14 ditambah 2M. PTLSV bukan. Ini masih PTLSV karena variabelnya apa? Variabelnya M, walaupun di kedua ruas ya. Ini ruas kiri, ini ruas kiri, dan ini ruas kanan. Di ruas kiri punya variabel M, di ruas kanan juga punya variabel M juga ya, makanya ini masih disebut dengan PTLSV. Kemudian pangkatnya juga hanya pangkat 1 ya, tidak punya pangkat yang lebih dari 1. Beda lagi kalau misalnya di sini variabelnya N, di sini M, di sini N, atau di sini A. Nah, ini bukan PTLSV karena kalau beda variabel maka sudah mempunyai 2 variabel ya. Lalu yang ketiga ada X ditambah Y lebih dari 18. Nah, ini bukan PTLSV karena apa? Karena variabelnya X dan Y ya. Variabelnya ada 2, variabel X dan variabel Y. Jadi dia bukan PTLSV. Lalu yang terakhir ada X ditambah 10 lebih dari X kuadrat dikurangi 8. Ini bukan PTLSV karena walaupun variabelnya X ya, di ruas kiri punya X, di ruas kanan juga punya X, tetapi dia ada yang X-nya kuadrat atau X pangkat 2. Nah, kalau udah punya X pangkat 2 maka dia bukan PTLSV. Kemudian contoh
contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menyangkut dengan PTLSV atau pertidaksamaan linear satu variabel ya. Pastinya kita banyak sekali menjumpai konsep-konsep PTLSV dalam kehidupan sehari-hari ya. Mungkin kita agak kurang ngeh terhadap itu ya. Misalnya kayak apa? Misalnya dia membutuhkan paling sedikit 5 buah kertas untuk mengerjakan tugas. Di sini ada kata paling sedikit. Kalau paling sedikit, maka nanti tandanya akan menjadi seperti ini. X lebih dari atau sama dengan 5. Ya, jadi paling sedikit. Paling sedikitnya itu 5. Berarti kalau lebih dari 5 boleh, ya kan? Paling sedikit nih. Paling sedikitnya adalah 5. Ya. Berarti 5 juga masih termasuk, ya. Jadi kertasnya itu kita ibaratkan dengan variabel X. Oke. Karena di sini paling sedikit, maka kita menggunakan kata atau tanda seperti ini, lebih dari atau sama dengan. Kemudian ada suatu bilangan M ditambah 5 hasilnya lebih dari atau sama dengan min 7. Jadi bilangan M ditambah 5 nanti hasilnya lebih dari sama dengan min 7. Nah, ini bentuk penulisan matematikanya ya dalam konsep PTLSV. Lalu yang ketiga, ada kecepatan Udin dalam berkendara tidak lebih dari 50 km per jam. Jadi Udin ini berkendara nggak boleh lebih dari 50 km per jam. Berarti di bawah 50 km boleh ya. Maka penulisannya akan menjadi X ya kurang dari sama dengan 50. Jadi 50 ke bawah ini boleh. Kalau 50 ke atas nggak boleh si Udin berkendara. Oke, sampai situ bisa dipahami ya. Selanjutnya adalah keekuivalenan PTLSV. Jadi nanti ada beberapa syarat dalam penyelesaian PTLSV ya. Yang pertama yaitu kedua ruas pertidaksamaan ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama, maka tanda pertidaksamaannya ini akan tetap atau tidak berubah. Contohnya X ditambah 3 kurang dari 7. Nah, kita ingin mencari nilai X-nya. Maka kedua ruas ini kita kurangi dengan 3. Jadi ruas kiri kita kurangi dengan 3, ruas kanan juga kita kurangi dengan 3. Nanti akan menjadi seperti ini. X ditambah 3 dikurangi 3 lebih dari 7 dikurangi 3. Jadi X ditambah 0 karena 3 dikurangi 3 adalah 0. 7 dikurangi 3 sama dengan 4. X ditambah 0 lebih dari 4, maka X sama dengan 4. Bagaimana dengan garis bilangannya? Nah, karena X lebih dari 4, maka kita taruh bulatan tanpa arsir di dalamnya, bulatan kosong tanpa arsir. Kemudian jalannya kemana? Karena di sini positif 4 lebih dari, maka jalannya adalah ke kanan. Ya, jadi himpunan penyelesaiannya adalah ini. 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, penulisannya adalah seperti ini. X ditambah X lebih dari 4, di mana X adalah bilangan real. Lalu yang kedua, X kurang dari 8, X dikurangi 8, kurang dari atau sama dengan 2, maka kedua ruas kita tambah dengan 8. Ya, maka nanti penulisannya menjadi seperti ini. X dikurangi 8 ditambah 8 kurang dari sama dengan 2 ditambah 8. Jadi X ditambah 0 kurang dari sama dengan 10. 2 ditambah 8, 10. Min 8 ditambah 8 adalah 0. Jadi X sama dengan 10. Garis bilangannya adalah kita punya titik di sini. Kenapa penuh? Kenapa ada arsirannya di dalamnya, bulatan penuh? Karena kita punya tandanya seperti ini ya, sama dengan, ada garis bawah sama dengannya, maka di penuh. Kemudian jalannya kemana? Karena ini X nya kurang dari 10, berarti kurang dari, berarti di bawah 10 ya, maka ini akan ada di sebelah kiri.
ruasnya. Jadi 10 ke bawah. 10 ke bawah ini merupakan himpunan penyelesaiannya ya. Nah, ini merupakan himpunan penyelesaiannya. Oke, nah ini adalah penulisannya. Jadi X di mana X kurang dari sama dengan 10 dan X merupakan anggota bilangan real. Lalu selanjutnya adalah yang kedua adalah kedua ruas pertidaksamaan dikalikan atau dibagi dengan bilangan positif yang sama, maka tanda pertidaksamaannya tetap atau tidak berubah. Contohnya M per 4 kurang dari 2, M per 4 kurang dari 2. Nah, kita kalikan kedua ruas dengan 4. Kita kalikan kedua ruas dengan 4. Jadinya nanti akan jadi M per 4 dikali 4 kurang dari 2 dikali 4. Nah, ini bisa kita coret. Jadi sisanya M kurang dari 8. Maka garis bilangan yang terbentuk adalah karena kurang dari 8, M kurang dari 8, maka daerah penyelesaiannya adalah ke kiri. Nah, ini merupakan daerah penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah M di mana M kurang dari 8 dan M merupakan bilangan real. Yang kedua, 8Y lebih dari sama dengan 16. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan 8. Jadi, 8Y per 8 kurang dari atau sama dengan 16 per 8. Ini bisa kita coret, ya. Jadi, sisa Y, 8Y dibagi 8 adalah Y lebih dari sama dengan 16 dibagi 8, 2. Nah, garis bilangannya Y-nya lebih dari 2, lebih dari atau sama dengan 2. Maka kita punya bulatan penuh di sini. Karena ada lebih dari atau sama dengan, ada sama dengannya. Jalannya kemana kalau lebih dari? Jalannya ke kanan. Ya. Maka ini merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Bisa 2, bisa 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah Y di mana Y lebih dari atau sama dengan 2 dan Y adalah anggota bilangan real. Selanjutnya yang terakhir adalah jika kedua ruas pertidaksamaan dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif. Kalau tadi bilangan positif, sekarang bilangan negatif ya. Bilangan negatif yang sama, maka tanda pertidaksamaannya berubah atau harus dibalik. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Contohnya, min 1 per 4 M kurang dari 2. Nah, kita kalikan kedua ruas ini dengan minus 4. Karena kita akan menghilangkan penyebut 4 di bawahnya ini ya. Jadi, min 1 per 4 M dikali min 4. Nah, ini harus berubah ya. Lebih dari jadinya 2 dikali min 4. Sehingga didapat min 1 per 4 dikali min 4 adalah 4 per 4 M. Lebih dari min 8. 2 dikali min 4 adalah min 8. Kemudian jadinya 4 dibagi 4 adalah 1. Jadi sisa M aja. M sama dengan min 8. Ya. Contoh dari garis bilangannya ada di mana? M lebih dari min 8. Berarti kita punya di sini karena dia tidak ada tanda sama dengannya, maka ini bulatan kosong ya. Lebih dari min 8. Kalau lebih dari jalannya berarti ke kanan. Nah, ini merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Bisa min 7, bisa min 6 ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah M di mana M lebih dari min 8 dan M adalah bilangan real ya. Nah, untuk syarat yang ini berlaku juga untuk
tanda ketidaksamaan lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Pokoknya kalau dia dikalikan atau dibagikan dengan bilangan negatif yang sama, maka dia harus dibalik tandanya. Jadinya yang awalnya jadi kurang dari, maka dia harus dibalik jadi lebih dari. Terus kalau yang tadinya lebih dari atau sama dengan, maka hasilnya yang terakhir kalau dia dikalikan dengan bilangan negatif yang sama, maka dia berubah jadi kurang dari sama dengan. Itu ya. Selanjutnya yaitu penyelesaian PTLSV. Di sini misalnya punya contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3x dikurangi 4 kurang dari atau sama dengan 8 dengan x adalah bilangan real. 3x dikurangi 4 kurang dari atau sama dengan 8. Nah, ini kita kedua ruas kita tambah ya. Karena di sini tandanya negatif ya. Kita tambah dengan 4. Nah, kedua ruas ini kita tambah dengan 4. Jadinya 3x dikurangi 4 ditambah 4 kurang dari atau sama dengan 8 ditambah 4. Sehingga 3x dikurangi min 4 ditambah 4 adalah 0 ya. Jadi 3x dikurangi 0 kurang dari atau sama dengan 12. Maka 3x kurang dari atau sama dengan 12, jadi x sama dengan 12 dibagi 3. Maka x kurang dari atau sama dengan 4. Maka himpunan penyelesaiannya adalah x, di mana x kurang dari atau sama dengan 4 ya. Jadi 4 ke bawah itu merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Lalu yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari 20 dikurangi 4x ditambah 4 kurang dari sama dengan min 8 dengan x merupakan bilangan real. Kalau ada tanda kurungnya seperti ini, kalian harus menyelesaikan dulu tanda kurungnya ya. Jadi ini kita hapus aja tanda kurungnya. Maka jadi seperti ini. 20 dikurangi 4x dikurangi 4 kurang dari sama dengan min 8. Sehingga ini kita pindahkan 20 dan 4 ini. Kita gabungkan dengan yang tidak ada variabelnya. Jadi kita pisahkan sendiri yang punya variabel di ruas kiri. Yang lainnya kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi min 4x, min 8, min 20. Karena 20 di sini tadi positif, kita pindahkan ke ruas kanan jadinya negatif. Negatif 20 ditambah 4. Ya, tadinya di sini kan negatif 4. Kita pindahkan ke ruas kanan jadinya positif 4. Sehingga 4x kurang dari sama dengan min 24. Ya, perhatikan karena di sini minus dan kita hanya ingin menyisakan x di ruas kiri, maka kita kalikan kedua ruas atau kita bagi kedua ruas dengan min 4. Katanya kalau tadi dikalikan dengan tanda negatif, maka apa? Maka tandanya harus berubah ya. Jadi 4x lebih dari sama dengan 24. Nah, tanda negatifnya jadi hilang ya. Sehingga x jadinya 24 per 4. Jadi x lebih dari atau sama dengan 6. 24 dibagi 4 sama dengan 6. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x, di mana x lebih dari atau sama dengan 6 dan x merupakan bilangan real. Nah, itu tadi merupakan video pada pembahasan materi pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai penyelesaian permasalahan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kalian bisa boleh membaca-baca dulu
materi yang akan kita pelajari di minggu depan ya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas hari ini ya. Miss April tunggu. Dan jika ada kesulitan atau kurang paham dalam mengerjakannya, bisa kalian tanyakan lagi ya. Sekian materi yang Miss April sampaikan untuk kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatannya, tetap rajin belajar, dan selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Kurang lebih Miss April mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.